Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 350.000. Itu dia teman-teman, saya berikan screenshot dari jumlah subscribers, dan saya harapkan teman-teman akan terus support secara konsisten, dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan fair. Anyway, in this new content teman-teman, saya ingin memberikan preview dari dua pertandingan Liga Champions babak 16 besar leg pertama yang melibatkan dua klub asal Inggris. Pertandingan pertama antara Chelsea versus Lille, dan pertandingan kedua antara Atletico Madrid versus Manchester United. Kita tahu bahwa Chelsea adalah juara bertahan dan Lille adalah salah satu tim kuda hitam yang masih bertahan di Liga Champions. Musim lalu Lille menjadi juara dari Liga Prancis, tetapi musim ini Lille untuk sementara berada di papan tengah. Sedangkan Chelsea kita tahu baru saja menjadi juara dunia di level klub. Tentu motivasi dari para pemain sangat tinggi agar mereka bisa lolos ke babak selanjutnya, dan tentu mereka akan mencoba untuk mempertahankan gelar Liga Champions meskipun tidak begitu mudah teman-teman. Sedangkan pertandingan antara Atletico Madrid versus Manchester United saya yakin akan berjalan menarik, karena ini adalah pertemuan antara dua pelatih yang punya taktik yang khas. Simeone dengan compact and pressing football, sedangkan Rangnick dengan pressing and passing football. Sedangkan juga kita akan nanti melihat bagaimana pertemuan antara Cristiano Ronaldo dan juga Diego Simeone yang berlangsung ketika sebelumnya juga Ronaldo membela Real Madrid dan kemudian Ronaldo membela Juventus, dan kali ini Ronaldo akan kembali melihat Simeone di pinggir lapangan, dan Simeone akan kembali berupaya agar para pemainnya bisa mencegah Cristiano Ronaldo mencetak gol. Jadi dua pertandingan ini menurut saya akan berjalan sangat menarik dan saya yakin akan berjalan seru. Anyway, saya pertama-tama ingin memberikan preview dulu dari pertandingan yang melibatkan juara bertahan Chelsea. Chelsea kita tahu musim ini juga tidak begitu konsisten ya teman-teman, karena mereka kehilangan beberapa pemain menjelang akhir tahun lalu, sehingga itu menyulitkan Tuchel untuk bisa menerapkan taktiknya secara mulus. Maka itu beberapa kali juga Tuchel mengganti formasi, coba untuk juga mengubah konsep permainan, tapi ternyata itu juga tidak berhasil karena kita tahu Chelsea kehilangan pemain-pemain pilar mereka, terutama yang berada di lini tengah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika para pemain Chelsea sudah fully fit, kita bisa melihat lagi Chelsea yang seperti biasa konsisten meraih poin. Walaupun memang permainan Chelsea belum sempurna, tidak seperti musim lalu, tapi saya melihat bahwa tim ini tetap saja bisa perform. Kesulitan Chelsea adalah yang pertama untuk create chances teman-teman. Yang kedua adalah untuk melakukan finishing. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kalau kita perhatikan bahwa permainan Chelsea itu sebetulnya sudah bisa ketebak, yaitu menyerang dari dua sektor flank, mengandalkan wingback. Kemudian wingback akan pertama-tama memberikan bola ke tengah kepada dua pemain yang berada di belakang single striker, apakah itu Ziyech dengan Mason Mount atau Ziyech dengan pemain lainnya, atau mungkin ada Kai Havertz juga, atau dua wingback ini akan melakukan pergerakan cepat ke depan kemudian memberikan crossing ke single striker, apakah itu Kai Havertz yang bermain sebagai false nine atau juga Lukaku atau juga Timo Werner. Nah, tampaknya taktik ini sudah bisa dibaca oleh para pemain tim lawan, maka itu Chelsea kadang-kadang sering kesulitan untuk bisa meraih kemenangan, apalagi lawan tim yang bertahan total atau yang istilah kita kenalnya itu dengan strategi parkir bis. Itu yang sering menyulitkan Chelsea untuk meraih kemenangan, padahal secara permainan tim ini masih bermain konsisten dengan mengandalkan compact football, bermain padat di tengah, bermain rapat di belakang, dan cepat melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Yaitu dia karena ada kecepatan di kedua wingback. The problem is bahwa Chelsea tidak punya goal getter. Ini yang menjadi kesulitan ketika Chelsea sudah sulit menciptakan peluang, dan dengan seminim peluang kadang-kadang mereka tidak bisa mencetak gol. Karena masalahnya itu berada di goal getter yang sekarang ini kita tahu adalah Lukaku. Bahkan di pertandingan lawan Crystal Palace kita lihat beberapa kali Lukaku itu kehilangan penguasaan bola. Yang mencetak gol adalah Ziyech kan menjelang pertandingan berakhir. Jadi tampaknya para pemain lain dari Chelsea ini perlu juga memberikan kontribusi sekarang dalam urusan mencetak gol, tidak hanya mengandalkan ke Lukaku. Dan memang yang saya baca di berita bahwa belum tentu juga Lukaku turun di match ini.
karena penampilannya yang tidak begitu baik lawan Crystal Palace. Tapi saya juga melihat pilihannya cukup sulit bagi Thomas Tuchel jika dia tidak memainkan Lukaku. Apakah dia akan berani memainkan Werner atau juga Kai Havertz? Belum tentu juga Werner dan Kai Havertz ini bisa memberikan kontribusi dalam urusan mencetak gol. Kita tahu dua pemain ini juga sulit mencetak gol bahkan sebelum Lukaku bergabung kembali ke Chelsea. Tapi yang menarik untuk ditunggu apakah pelatih dari Lille, Gourvenec, yang kita tahu adalah pelatih baru musim ini bisa memberikan kejutan. Masalah dari Lille bahwa mereka kehilangan beberapa pemain pilar mereka yang menjadi bagian kesuksesan Lille menjadi juara dari Liga Prancis musim lalu. Seperti penjaga gawang mereka Mignon yang pindah ke Milan, kemudian Soumare yang pindah ke Leicester City dan Ikone ke Fiorentina. Pelatih barunya juga Gourvenec hingga saat ini kita melihat masih belum bisa menyatukan para pemain secara permainan. Pelatih sebelumnya Galtier sayang saja mengundurkan diri dan dia sekarang menangani Nice. Ternyata Nice ini yang sekarang berada di papan atas Liga Prancis. Tapi anyway, tim-tim asal Prancis ini biasanya akan mengandalkan counter attack. Jadi ini salah satu taktik yang perlu diantisipasi oleh Thomas Tuchel. Karena kemungkinan besar Lille itu akan bermain bertahan di Stamford Bridge dengan harapan mereka minimal bisa menahan seri. Chelsea kemudian akan coba peruntungan mereka pada saat bermain di Prancis. Jadi yang penting untuk Chelsea di pertandingan ini mereka perlu bermain lebih kreatif lagi. Perlu mengandalkan mesin di lini tengah, apakah itu Kante, Kovacic atau juga Jorginho yang lebih banyak perlu melakukan pergerakan penetrasi ke pertahanan dari Lille agar bisa mencetak gol. Dan kuncinya bagi Chelsea agar bisa mencetak gol kalau perlu dari peluang pertama. Itu yang bisa menenangkan para pemain Chelsea dan nanti memancing para pemain Lille untuk keluar dari posisi mereka sehingga nanti tentu Chelsea punya chance untuk bisa mencetak gol tambahan dari counter attack. Tapi saya pikir untuk pertandingan ini tentu ya saya juga menjagokan Chelsea karena kan bermain di kandang sendiri dan mereka sekarang berada dalam kepercayaan diri yang sangat tinggi setelah berhasil menjadi juara dunia. Para pemain juga kita tahu punya motivasi untuk mempertahankan gelar, tapi kuncinya lagi-lagi dari Chelsea bahwa mereka perlu cepat mencetak gol di pertandingan ini agar tidak nanti terbawa permainan dari Lille yang tentu akan memperlambat tempo permainan. So for me, seharusnya, logisnya Chelsea bisa meraih kemenangan di pertandingan ini, ya mungkin dengan skor tipis. Bonusnya jika mereka bisa menang dengan skor telak, tapi tetap saja ini akan menjadi pertandingan yang tidak mudah bagi Chelsea karena mereka akan menghadapi tantangan permainan defensif dari Lille. Sekarang the second match, Atletico Madrid versus Manchester United. Ini yang seru nih. Karena dua pelatih ini mengandalkan pressing dan dua pelatih ini mengandalkan juga counter attack. Yes. Kalau teman-teman perhatikan bahwa Manchester United sekarang lebih efektif ketika mereka mampu membangun counter attack. Beberapa kali gol dari MU itu berhasil mereka ciptakan melalui proses counter attack. Kenapa? Karena para pemain MU itu pertama-tama coba untuk menghalangi para pemain tim lawan itu mencetak gol, menghalangi para pemain tim lawan itu bermain kreatif. Ketika mereka sudah merebut bola, maka mereka akan coba untuk melakukan counter attack yang cepat. Dan teman-teman boleh perhatikan bahwa para pemain Manchester United itu sering bertahan dulu. Ketika para pemain tim lawan itu coba untuk membangun serangan, mereka akan menunggu di tengah, kemudian mereka akan pressing di tengah dan akan melakukan quick counter. Sedangkan dari Atletico Madrid saya agak bingung, performa tim ini tidak sebaik musim lalu. Padahal kita tahu tim ini kali ini diperkuat kembali oleh Antoine Griezmann, salah satu pemain bintang mereka yang sebelumnya bergabung ke Barcelona. Tapi masalahnya di Atletico Madrid adalah permainan mereka mudah terbaca karena terus-menerus menyerang dari sektor flank dan hanya mengandalkan crossing. Seandainya tim ini juga berani bermain through pass, maka mungkin mereka akan punya chance lebih baik untuk memenangi pertandingan demi pertandingan di La Liga. Tapi karena permainannya sudah bisa dibaca, maka terlihat bahwa para pemain tim lawan itu akan menutup ruang gerak dari kedua sektor flank. Nah, kita tahu bahwa ini juga akan menjadi duel antara Simeone dan juga Ronaldo juga, karena kita tahu beberapa kali Ronaldo yang bisa merusak pesta dari timnya Simeone ketika dia membela Real Madrid dan juga ketika dia membela Juventus. Jadi tentu Ronaldo juga punya motivasi untuk bisa perform di pertandingan ini. Ini pertandingan yang sulit teman-teman untuk Manchester United karena mereka juga akan menghadapi pressing game dari para pemain Atletico Madrid yang sudah terbiasa melakukan pressing, high pressing. Jadi kuncinya untuk Manchester United adalah mereka tidak boleh kebobolan lebih dulu di pertandingan ini. Karena jika mereka kebobolan tentu para pemain Atletico akan bermain super ekstra defensif untuk mempertahankan keunggulan tersebut. Tapi saya pikir MU punya peluang asalkan mereka bisa memanfaatkan counter attack dan mereka punya pemain-pemain yang bisa mengandalkan counter attack seperti Jadon Sancho, Bruno Fernandes dan juga Elanga. Mungkin teman-teman berpikir kenapa MU perlu bermain counter ya, karena itu menjadi salah satu kunci permainan MU. Pada saat MU itu bisa memanfaatkan kecepatan para pemain muda mereka. Dan itu sering berhasil.
Bahkan direct pass yang diberikan dari belakang itu setelah para pemain MU itu bertahan. Pada saat mereka membangun serangan, mereka akan membangun serangan secara cepat. Apakah itu short passing atau mereka langsung memberikan direct pass ke depan yang memang cenderung lebih akurat. Dan MU sekarang punya banyak pilihan kan teman-teman. Di fullback saja bisa Dalot, bisa Wan-Bissaka, di sebelah kiri bisa Telles, bisa Luke Shaw, ada Elanga, ada Rashford, sekarang ada Paul Pogba, ada Fred. Jadi kalau bagi saya pertandingan ini persentasenya 50-50. Jika dari Chelsea, saya pikir persentasenya adalah 55-45, maka dari game ini 50-50, it can go either way. Tapi kunci dari game ini adalah gol pertama. Jika salah satu tim ini bisa mencetak gol pertama, ya tentu mereka akan coba untuk mempertahankan keunggulan tersebut. Kita tunggu saja dua pertandingan ini yang saya yakin akan berjalan seru teman-teman. Chelsea yang coba untuk mempertahankan gelar, sedangkan Manchester United yang coba untuk melangkah lebih jauh lagi di Liga Champions musim ini dengan pelatih baru mereka Ralf Rangnick. No hate, only football. Salam sepak bola.